sampaikan nanti di akhir pembelajaran ya tentunya. Oke, sebelum kita melanjut ke materi yang selanjutnya, kira-kira dari teman-teman semua nih, ada hal-hal yang mau ditanyakan gitu, terkait materi-materi yang sudah dipelajari lah. Nah, cukup. Oke, kalau cukup ayo, ada yang tahu nggak apa bedanya fetching sama Axios? Ayo. Sekarang aku tanya balik deh ke Akmal nih, fetching tuh apa, terus Axios tuh apa? Kira-kira kenapa kok bisa sampai tanya gitu? Ya, masih bingungnya di mana nih? Berarti kan udah pernah tahu keduanya nih ya. Nah, sekarang pertanyaannya dari sepengetahuan Akmal dulu deh. Fetching itu apa dan Axios itu apa gitu. Bingungnya di mana gitu? Karena kalau pertanyaannya cuman atas dasar bingung juga aku bingung kenapa kalian bingung gitu. Gimana, Akmal? Mana nih Akmal? Oke, sambil menunggu Akmal kita lanjut ya. Ayo, apa bedanya fetching sama Axios? Oke, setauku fungsinya sama tapi Axios lebih populer dan banyak metode di dalamnya. Fungsinya kalau boleh tahu apa nih Mirza? Ada yang tahu? Ya, fetch. Oke. Sebenarnya fetching sama Axios tuh ya beda. Karena fetching itu pekerjaan melakukan fetch gitu ya. Jadi kayak ini pekerjaan terus ini sebuah framework gitu, beda. Terus kalau fungsinya sama enggak sih, karena Axios ya fungsinya buat nge-fetching. Oke, mungkin yang dimaksud Akmal ini apa bedanya fetch, function fetch sama Axios ya. Nah, kalau ini beda. Kalau fungsinya sama gitu. Nggak ada sih hal yang berpengaruh, cuman biasanya orang-orang lebih prefer pakai Axios karena lebih banyak bisa diolah dan lebih bisa banyak di customize gitu. Itu doang ya. Jadi pastiin kalian paham istilahnya dulu nih. Jadi bukan fetching. Fetching itu yang ngambil data gitu. Bisa pakai Axios. Kalau yang dimaksud mungkin function fetch ya yang ada di React ya. Oke, next kita coba lanjut ke sini. Ini kali ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang middleware dari Redux ya. Dari sebuah Redux. Jalanin dulu. Jadi middleware itu sebenarnya jalan tengah sebelum ke Redux gitu. Middleware ini bisa kita pakai, bisa juga enggak. Maksudnya bisa jadi lewat middleware, bisa jadi enggak juga gitu. Kalau yang kemarin kita belajar Redux yang pure tentang Redux-nya aja gitu, jadi nggak pakai middleware.
Nah, kalau sekarang kita akan coba dia pakai yang namanya middleware gitu. Middleware yang dimaksud hari ini kita akan belajar tentang Redux Saga ya. Jadi kita install aja npmi Redux Saga di sini. Ditunggu sampai selesai ya. Untuk API ya pakai Axios aja. Ya boleh. Nah, kalau udah selesai, kita coba buka codingannya. Nah, yang perlu kita lakukan ketika pertama kali setelah instalasi sebuah framework, package, ataupun hal apapun itu, yang pastinya akan masuk ke package JSON sini, nih, kita harus lakukan yang namanya konfigurasi. Gitu. Hal yang pertama yang harus perlu kita konfigurasi itu ada di bootstrap-nya dulu, sama kayak kemarin. Di bootstrap kita tambahin aja satu hal namanya sagas.js gini kan. Nah di sagas.js ini kita cukup buat yang namanya cons bootstrap misal. Ini namanya bebas sih. Ini pakai array kosong aja. Nanti fungsinya ini adalah buat menampung semua middleware yang akan dilewati oleh sebuah action gitu. Ini buat nampung aja. Nah, terus kita buat si function untuk si saganya. Kita bisa buat function namanya bootstrap saga misalnya. Dia adalah sebuah function. Oke. Di sini fungsinya agak sedikit berbeda ya. Karena kita bakal pakai sintaknya si saga. Jadi fungsinya itu kita ada tanda bintang. Function bintang ini sebenarnya kalau di Saga dia bilangnya asynchronous function gitu. Jadi dia bisa menjalankan fungsi-fungsi secara asinkronus gitu. Atau teman-teman bisa baca lebih lanjut di dokumentasinya. Nah, di Saga untuk mereturn sesuatu kita nggak pakai return, tapi kita pakai yang namanya yield. Gitu. Nah, yang mau kita yield apa? Yang kita yield adalah sebenarnya si bootstrap-nya gitu. Kita return si bootstrap-nya. Nah, tapi Saga juga sama kayak reducer ya. Dia bisa nggak cuman bisa diambil dari file bootstrap aja, bisa jadi teman-teman buat di pages juga gitu. Jadi teman-teman harus combine si saganya dengan cara apa? Kita bisa panggil function namanya all itu dari Redux Saga /effect from. Nah, caranya adalah kita taruh di sini sebagai function all gitu. Oke. Nah, berhubung kita nanti akan dapat banyak saga-saga dari tempat lain, ini kan kita buat sebagai globalnya ya. Di Bootstrap ini globalnya aja. Teman-teman nanti juga bisa buat di pages ataupun di buat modul baru nanti isinya ada page dan saganya dan Redux-nya lah gitu masing-masing. Contoh home nanti teman-teman bisa buat satu modul ada untuk halaman page-nya, ada juga untuk file untuk bootstrap-nya gitu. Atau untuk Redux-nya. Nah, alhasil kita bisa copy si bootstrap-nya aja gitu. Jadi nanti ketika ada sesuatu misalnya dari sini ada cons, misalnya dari contohnya home saga gitu. Jadi misalnya teman-teman punya home saga yang buat ngatur di home, teman-teman bisa langsung tambahin di sini aja. Home saga gitu. Jadi tinggal ditambah-tambahin aja gitu ya. Jadi kita hari ini belajar yang globalnya dulu. Terus ini karena mau kita pakai di tempat lain, kita bisa kasih ekspor aja. Gitu. Untuk di saganya sebenarnya cukup sampai sini dulu. Habis itu kita bisa lanjut ke FJS seperti biasa ya.
Seperti biasa kita ke FJS di sini. Karena kita akan menjadikan si Saga ini sebagai middleware, kita butuh sebuah function dari Redux yang namanya adalah apply middleware. Oke, ini satu. Kedua, kita harus ambil function namanya create Saga middleware nih. Ini bisa dihapus saja. Oke, ini dari Redux Saga. Sama kita harus ambil si saganya ya. Tadi namanya apa? Bootstrap Saga gitu. Dari Bootstrap /Saga gitu. Nah, langkah pertama adalah teman-teman buat dulu di sini const saga middleware. Ini sama dengan create saga middleware. Nah, gitu. Nah, di create saga middleware ini dia nanti akan buat middleware dari Redux Saga-nya gitu. Intinya di balik function itu itulah gitu. Terus di store-nya kemarin kan kita baru belajar untuk menerima parameter pertama ya, yaitu reducer-nya. Nah, create store itu juga menerima parameter kedua, yaitu apply middleware. Terus di sini kita bisa kasih saga middleware. Gitu. Jadi apply middleware itu sebuah function yang menerima si ini saga middleware juga. Nah, kalau teman-teman belajar middleware lain, contohnya Tang, itu juga salah satu konfigurasinya seperti ini gitu, nggak beda jauh untuk di store-nya. Nah, perbedaannya kalau di Saga kita butuh ngerunning lagi si Saga middleware-nya. Jadi selain kita taruh di store, kita juga jalanin si Saga middleware-nya, kita panggil .run gitu. Oke. Yang kita run apa? Yang kita run adalah si Bootstrap Saganya. Nah, gini doang sih kayak penambahannya tuh kayak kita tambahin kita create dulu nih middleware-nya. Habis itu setelah middleware-nya kebuat, kita apply di dalam store. Nah, setelah itu kita running dia agar nanti jalan di aplikasi kita. Sampai sini aja sih sebenarnya untuk setup-nya gitu. Oke, belum ada pertanyaan ya. Nah, sekarang middleware ini di Saga ya tentunya cocok digunakan dalam pemanggilan API gitu. Kenapa? Karena nanti ketika teman-teman kayak di home nih contohnya, bukan di Pokemon contohnya, teman-teman akan banyak nih kalau misalnya teman-teman harus panggil data seperti ini gitu. Bayangin kalau teman-teman punya banyak API yang harus dipanggil di satu tempat gitu kan. Jadi sebenarnya middleware dari Redux Saga ini membantu kita untuk membuat code kita lebih clean lah dan lebih tertata gitu. Jadi kita walaupun memanggil satu action, kita bisa manage banyak action gitu di dalamnya. Nah, mungkin kita langsung aja ya ke initial state. Ini kan kemarin ini yang buat yang tanpa middleware ya. Sekarang kita coba buat satu lagi export const misalnya get Pokemon. Nah, di get Pokemon ini ada beberapa hal yang mau aku jadiin initial state. Contohnya get Pokemon fetch. Nah, get Pokemon fetch ini aku buat false dulu. Ini fungsinya nanti sebenarnya sebagai notice ya atau hal yang ngasih tahu kita kalau oh ini lagi diambil nih datanya gitu. Atau buat keperluannya buat apa Kak? Buat loading sih biasanya. Kalau teman-teman kemarin udah nyoba pakai loading di sini udah implement load itu ya nggak beda jauh lah konsepnya. Terus di sini ada get Pokemon response di sini. Responsnya aku bikin objek aja karena biasanya respon dari API itu objek ya. Terus satu lagi get Pokemon error.
sama. Biasanya error juga bentuknya objek. Jadi setup initial state-nya seperti ini aja. Terus kita mungkin ke constants-nya dulu ya, biar enak gitu, biar nggak salah nantinya. Misalnya di sini adalah get flash Pokemon, ini get Pokemon. Oke, kita. Nah, kalau tadi bedanya kan teman-teman punyanya respon sama error gitu. Nah, kalau aku biasanya di konstan ini buat type dari actionnya itu success sama fail. Jadi nanti ngedeteksinya kita nih waktu ngambil API-nya kita success atau fail sih gitu. Gitu ya. Nah, terus kita ke action, jangan lupa. Nah, sebenarnya di sini aku ada sedikit improvement ya untuk konstan nih. Bayangin kita punya ribuan konstan kan, jadi kayak wah banyak banget nih kalau kita bakal nulisin seperti ini gitu. Jadi kita bisa ubah ini jadi gini, import bintang. Bintang ini artinya import semuanya ya, semuanya dari konstan gitu. Tapi kita harus tandain dia sebagai sebuah variabel, contohnya s const gitu misalnya. Jadi kita ambil semuanya dari konstan, kita jadiin dia variabel const. Jadi nanti di sini kita tinggal buat const dot gitu dong. Const dot, nah gini-gini dong sih. Nah, jadi lebih simpel gitu pemanggilannya. Nah, hal ini mau aku terapin juga di export function get Pokemon. Di sini ada payload. Terus di sini yang kita return adalah type-nya itu const dot get Pokemon. Terus kita kasih payload-nya aja. Kita copy aja di sini get Pokemon success. Oke. Ini get Pokemon success. Get Pokemon fail. Fail. Ini fail juga. Oke. Jadi ini sedikit improvement aja buat teman-teman biar code-nya lebih lebih simple lah, lebih rapi gitu. Karena kalau kita di coding itu semakin ringkas code-nya itu semakin bagus. Nah, terus di reducer juga kita ganti juga ya. Jadi kita kayak const gitu aja. Const gitu. Jadi biar lebih enak aja gitu. Const. Nah, terus di sini aku mau tambahin beberapa case ya. Case-nya kalau misalnya const.get Pokemon, ini aku bakal return the state. Jadi kita ambil semua state-nya dulu, terus yang get Pokemon fetch-nya aku bikin dia true. Jadi ketika get Pokemon ini nanti kita akan jadiin dia sebagai action yang memanggil si API-nya gitu. Oke, jadi kita bikin fetch-nya akan true. Terus kita tambahin case yang get const get Pokemon success. Kita akan return di sini, kita samain, cuman fetch-nya jadi false karena udah nggak nge-fetch lagi karena kita udah dapat responsnya. Terus Pokemon responsnya itu nanti kita kasih payload-nya gitu. Nah, hal ini juga sama ketika kita dapetin failed-nya. Oke, tapi di sini jadinya get Pokemon error. Oke. Jadi untuk yang get Pokemon aja ini nanti yang kita jadiin bahan middleware untuk nge-call API. Nah, ini setup biasa sih yang kayak kemarin. Nah, cuman kita agak bedanya di Saga nih nanti. Nah, di sini kita bisa tambahin beberapa baris code lagi. Yang pertama kita butuh yang namanya API.
Yang kedua kita butuh yang namanya saganya. Nah, API ini kita akan copy dari Pokemon ya kemarin. Nah, API ini kalau untuk jadi parameter di Saga kita butuh dia sebagai function gitu. Misalnya function kita misalnya bikin dia namanya get Pokemon. Kalau bisa namanya yang sama ya kayak get Pokemon apa-apa gitu. Jadi kayak biar enak gitu kita ngedeteknya ini buat apa gitu. Kalau aku biasanya ngasihnya gini, karena tadi udah get Pokemon semua, karena ini untuk API ya aku bikinnya get Pokemon API gitu. Nah untuk sekarang aku bakal copy dulu dari sini, gini. Jadi yang di copy itu cuman sebaris ini aja gitu. Oke, jangan lupa kita import Axios from Axios. Nah, oke. Ini contohnya untuk functionnya lah gitu. Oke, jangan lupa di return. Nah, kalau ini masih pakai function biasa ya, karena kita nggak berurusan dengan saganya gitu. Nah, di sini baru yang kita berurusan dengan saganya. Jadi, nama functionnya nanti, ingat function di saga itu gini ya, function bintang, get Pokemon. Nah, aku biasanya nama functionnya itu aku samain kayak yang ini nih, initial state-nya ataupun sama kayak ya hal-hal yang teman-teman tulis lah kayak get Pokemon ya semuanya pasti get Pokemon gitu. Nah ini sama sih kayak function biasa, cuman tadi bedanya ya teman-teman ini nih returnnya tuh pakai yield gitu. Nah karena ini adalah sebuah asynchronous processing, asynchronous code lah gitu, jadi kita bisa pakai syntax code yang asynchronous juga. Kalau kemarin teman-teman udah belajar chaining code yang pakai den gitu atau pakai promise ya kita nyebutnya ya. Sekarang teman-teman bisa pakai yang namanya try catch. Nah, ini sama aja sih. Kalau teman-teman ada yang udah pakai ya sama aja lah, nggak ada beda gitu. Ini kita console log dulu aja kali ya. Console log error. Nah, di sini yang kita coba itu apa sih gitu kan. Yang kita coba adalah gini, kita panggil API-nya gitu ya, kayak const response misalnya. Nah, cara manggil API di Saga tuh gimana? Kita bisa ambil function namanya call di sini. Jadi kita bisa call aja dia. Call, oke. Sorry, kita yield dulu. Yield call yang kita masukin adalah si get Pokemon API-nya gitu. Response, oke. Sekarang kita console.log si response-nya dulu ya. Oke. Nah, kita tahu dia jadi middleware itu gimana Kak? Nah ini, jadi si Bootstrap ini, si Saganya ini dia punya effect namanya tag letters ataupun banyak tag lainnya nih kayak ada kita coba ada tag. Nah nih ada tag every, tag letters, tag leading, tag maybe, tag banyak lah. Cuman yang biasa kita sering pakai adalah tag letters data terakhir yang kita call dari API gitu. Untuk yang lainnya nanti bisa dipakai sesuai kebutuhan sih, cuman hampir semua itu pakainya tag letters gitu. Jadi kita taruh di sini tag letters itu sebuah function ya pastinya. Yang pertama diterima adalah konstan atau tipe dari call-nya tadi. Kita kan tadi buat call-nya di sini yang get Pokemon ya. Jadi kita bisa ambil get Pokemon-nya sebagai type-nya gitu. Kita import aja, terus kita bisa taruh di sini nih. Const, misalnya get Pokemon. Nah, parameter keduanya adalah function-nya gitu yang mau kita jalanin sebagai middleware. Oke, sebenarnya sampai sini aja sih cara panggilnya gitu.
Nanti kita tinggal buat cara panggilnya itu seperti apa gitu. Nah, mungkin ini use effect-nya bisa kita komen ya. Kita nggak jalanin dulu. Nah, terus kita mungkin buat use effect di sini. Sorry. Sini aja biar kelihatan. Use effect sebenarnya sama di awal, cuman kita karena bekerja dengan Redux, jangan lupa kita import yang namanya use dispatch. Itu dari React Redux gitu. Terus jangan lupa karena dia high order function, kita buat dispatch-nya, dispatch, use dispatch. Terus kita dispatch di sini, apa yang kita dispatch? Yang kita dispatch adalah si get Pokemon-nya gitu. Get Pokemon. Nah, oke, jadi di sini jangan lupa kasih dispatch juga. Oke, di sini kita udah dapetin ya get Pokemon dari action. Kita akan coba nih apakah saga kita berjalan gitu. Harusnya kalau berjalan dia akan mengkonsolog si respon atau si error. Nah, di sini sekarang kita ke inspect elemen. Apa nih? Kok banyak error nih? Kita reload dulu kali ya. Oke. Agak lama. Oke. Aman ya, nggak ada error. Kita ke Pokemon nih. Oke. Nah, nih ada respons sih. Responsnya ada bla 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 nih. Berarti udah kepanggil ya. Responsnya nih udah kepanggil. Oh, ini kita bakal ambil respon dari datanya aja. Jadi teman-teman bisa ambil tuh yang buat count, bisa buat next, bisa buat previous-nya, bisa buat result-nya, bisa diambil nantinya gitu. Nah, di sini aku akan tambahin, berarti di sini kita udah dapat ya responsnya ya. Nah, kalau responsnya udah dapat, apa hal yang harus kita lakukan? Gitu kan? Yang harus kita lakukan adalah di sini kita bisa langsung aja yield, kita return aja. Ini ada satu function lagi namanya put. Nah, put ini function buat memanggil si action lagi gitu. Kan kita tadi buat 3 action ya. Kita baru pakai satu nih yang set get Pokemonnya aja gitu. Kita perlu pakai yang get Pokemon success sama fail-nya. Nah, di saganya kita bisa langsung aja yield put di sini get Pokemon success. Ini dari action. Nah, apa yang mau kita taruh di sini? Ya, yang kita mau taruh adalah response.data misalnya. Nah, sama halnya yang mau kita taruh di bawah ketika dia error ya. Yield put di sini kita langsung aja dispatch get Pokemon failed, itu juga dari action ya. Nih kita import di sini jangan lupa. Terus kita masukin si errornya gitu. Oke, sampai sini mungkin cukup ya. Improvementnya di saganya gitu. Terus kita balik lagi ke Pokemon, kita bisa ambil pakai use selector, sama kayak kemarin lah. Konsep-konsepnya nggak beda jauh gitu. Jadi kita bisa ambil get Pokemon fetch-nya, kita bisa ambil get Pokemon response-nya gitu. Errornya bisa kita ambil juga sih, cuman aku nggak mau ambil karena kita udah tahu dia tadi ada gitu. Kita mau coba gunain yang fetch-nya nih untuk contoh hari ini. Cara manggilnya sama ya kayak kemarin ya, karena ini masih di global kita bisa langsung call seperti ini. Nah, kita mungkin sebelum implementasi kita mungkin bisa pakai use effect. Jadi kita pas use effect di sini aku mau get Pokemon Response ini ketika dia berubah atau ketika dia diinisialisasi di page ini, aku mau dia dikonsolog gitu. Apa sih isinya gitu kan? Berubah nggak sih gitu? Bener nggak sih action yang kita taruh?
Emang agak lama sih loadnya. Nah, laptop gua agak bentar. Nah nih, jadi pertama dia undefined dulu karena emang nggak ada kan. Terus setelah responnya ada nih, bla 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 nih, gitu. Nah di sini langsung muncul dia. Respon ini isinya ada count, next, previous, result gitu. Intinya seperti itulah gitu. Kan ini nggak ada Pokemon nih. Nah, si set datanya kita bisa di set data. Kita bisa taruh di ketika si Pokemonnya ada. Kita kasih kondisi aja misalnya. Kalau get response Pokemonnya ada gitu misalnya. Kita mau set data dari ini get Pokemon response dot result gitu. Oke, sampai sini mungkin gitu dulu. Kita reload dulu. Oke. Ada nggak dia? Get Pokemon response dot results. Ya bener kan results. Kurang S, sorry. Nah, oke, ini terlihat sudah benar, tapi kayaknya nanti bakal ada yang kurang karena kita kemarin manipulasi datanya, kita bisa tambahin di saganya ya. Sebelum kita put ke sini, kita bisa tambahin lah. Ini bisa kita ganti jadi new data. New data. Oke, jadi nanti apapun yang terjadi ketika kita try, errornya kita taruh di sini. Oke, nih sekarang dia udah mulai muncul, cuman gambarnya belum ada karena kita baru manipulasi. Kita bisa reload dulu. React-nya. Agak lama ya. Ini tidak ada Pokemon. Pokemon response. Sorry. Ini kan yang kita new data ini kan Pokemonnya doang ya, resultnya doang ya. Jadi kita buatnya new Pokemon aja. Nah, di sini kita bisa ambil response. Jadi responnya tetap kita ambil semuanya, tapi resultnya kita ganti jadi new Pokemon gitu. Ini kan kita kemarin manipulasi si resultnya aja nih. Jadi resultnya kita manipulasi, tapi sisanya ya kita biarin aja. Untuk logik-logiknya nanti ya teman kita olah sendiri. Ini buat nampilin aja nih. Oke, kita coba. Nah, jadi ada ya sama sih, nggak beda jauh sebenarnya gitu doang. Nah, terus penggunaannya apa Kak yang tadi yang si fetch-nya gitu kan kita belum pakai kan. Jadi kita bisa pakai juga di sini, misalnya di sini. Jika get Pokemon fetch itu true, maka kita akan buat di sini misalnya memuat gitu ya, titik-titik, nah gitu. Tapi kalau enggak, kita akan taruh yang ini aja nih. Taruh yang kita render kemarin. Oke. Nah, ini apa? Ini adalah React fragment ya. Jadi dia sebuah tag yang tanpa nama yang bisa digunakan sebagai pembungkus gitu. Bungkus yang ya karena teman-teman nggak butuh div atau nggak butuh yang lain ya, cuma butuh dibungkus aja gitu. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri ya si
variabelnya gitu. Dia harus tetap dibungkus dengan sesuatu. Tapi aku nggak mau bungkus dia dengan div karena emang nggak ada kebutuhan itu. Jadi bungkus aja. Artinya buat mencegah adanya error ketika kita jalanin variabel gitu. Ini udah bisa kita jalanin. Kita reload sini, tak hilangin dulu biar kelihatan lah. Kita reload dulu. Nah, ini ada memuat. Nah, gitu ya. Fungsinya itu sih kayak memuat dulu nih. Nah, baru nanti sudah bisa ada muncul seperti ini. Oke, materi kita sampai situ aja. Apakah ada pertanyaan? Kak, boleh lihat di abjad. Hah? Di abjad. Di apa? Sorry. Oke, di abjad. Soalnya kecil banget soalnya. Apa di mic aja? Ya, silakan. Kak. Gimana? Berarti untuk saga middleware itu intinya ini buat kayak hanya untuk ngeran saganya ya Kak, yang di abjad itu. Yang mana tuh? Ya Iya, semua yang betul. Iya. Jadi kan kebutuhannya saganya buat middleware ya. Jadi kita harus apply dia sebagai middleware dan kita jalanin juga si saganya gitu. berarti intinya itu yang berarti ini mesti harus di depan, paling depan kayak abjad gitu ya Kak ya. Nggak boleh di kayak di home. Soalnya kan yang lain kan nggak di run selalu sih. Kalau di app kan selalu. Berarti harus selalu di run ya Kak ya. Iya betul. Karena kan nanti kebutuhannya kayak Redux, dia kebutuhannya untuk Redux gitu kan. Jadi seluruh project gitu nanti kebutuhannya adalah kita mau transaksi datanya itu di seluruh project kita gitu. Jadi kenapa harus di app? Sebenarnya teman-teman bisa juga sih di index. Sama aja sih kayak dia bungkus FF juga. Cuman itu preferensi sih. Jadi teman-teman bisa taruh di index maupun di app. Sebenarnya sama aja, nggak ada beda. Cuman kalau aku preferensinya lebih ditaruh di app aja. Jadi index ya udah nggak ada yang kita ubah-ubah gitu. Ganti di apps nya aja. Segala bentuk konfigurasi di apps gitu. Itu sih. Aman? Sebenarnya aku agak bingung di alur yang Pokemon Kak. Yang Pokemon Yang mana tuh? Pokemon Oke. CS. Nah, itu yang atas. Yang mana? Ini? Nah, itu yang get Pokemon yang di Ini? dispatch itu yang di action atau yang di sagasnya? Aku agak Ini di bingung tadi soal. action. Nah, yes. Aku bingung soal namanya sama-sama tadi, agak bingung soal. Jadi gini, aku jelasin ulang ya konsep ketika kita manggil. Jadi kan kita panggil action. Jadi kita itu untuk main dengan Redux kita selalu menggunakan actionnya gitu. Jadi actionnya kan get Pokemon nih di sini di yang namanya action ya. Ada get Pokemon, ada sukses, ada fail gitu. Nah, ketika get Pokemon ini type-nya apa sih? Tipenya adalah get Pokemon. Ya kan? Const get Pokemon. Nah, di sini kita di reducer juga cuman ngejalanin get Pokemon.fetch gitu. Ya intinya cuman ngubah Pokemon.fetch-nya aja gitulah. Nah, tapi kita sebenarnya ada middleware gitu. Jadi sebelum di reducer, teman-teman tuh melewati yang namanya Saga dulu. Ternyata di Saga, teman-teman tuh yang get Pokemon ini, kok ini bisa ke call Kak? Iya, kita ada yang namanya ini. Kita tag paling akhir yang namanya konstantanya yang tadi, get Pokemon. Lalu ketika ini nih sama kayak reducer lah. Jadi ketika tipenya sama, kita akan jalanin fungsinya gitu. Nah, fungsinya itu tadi menjalankan hal-hal ini gitu. Dan hal ini ternyata yang
yang get Pokemon ini lakukan, function ini, dia manggil lagi 2 action ketika sukses dan ketika fail gitu. Berarti dari Pokemon JSE ke action lalu ke saga dulu ya kayak. Iya betul, secara alur begitu. Jadi middleware-nya dulu dilewatin baru ke reducer. Cuman kalau untuk yang cons get Pokemon ini enggak sih, jadi kayak terpecah merekanya. Karena di reducer ada, di saganya ada, jadi mereka ngejalanin dua-duanya. Jadi di sisi lain Gets Pokemon Fetch-nya berubah jadi true, tapi di sisi lain si saganya menjalankan function ini gitu. Gitu sih. Cuman secara alur untuk action-action yang lain dia melewati yang namanya middleware saga gitu. Itu doang sih. Atau ada pertanyaan lain? Udah sih Kak. Nanti Oke. baca-baca. Aman ya? Oke. Kodenya boleh di-push Kak? Boleh, boleh. Selalu aku push kok, tenang aja. Kemarin juga udah tak push. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini hari ini materi terakhir nih, ayo. Materi terakhir. Kalau nggak ada, saya boleh. Boleh. nggak apa-apa kan? Nggak mau apa-apa. mau memperjelas materi aja nih dari API. Untuk API sendiri itu fungsinya intinya itu adalah untuk ini ya, ketika kita membuat suatu function dan function tersebut bisa digunakan dimanapun, bener kan? Betul. Nah, oke, sip. Itu aja sih. Oke. Ini juga teman-teman bisa kasih pelot juga sih. Terus manipulasi limit sama objeknya pun bisa. Tergantung kebutuhan aja. Oke, masih ada. Kalau nggak ada, aku mau improve sedikit sih tentang code. Aman ya? Oke. Kalau aman, sebenarnya aku mau nambah file lagi di satu bootstrap ini namanya API S gitu, karena API-nya banyak. Jadi biar di sini fokusnya di Saga aja, kita bisa pindah functionnya di sini gitu. Nah, jadi ini kumpulan function lah. Kumpulan function API ya tentunya. Kita bisa pindah di sini. Nah, ini kalau udah di sini API di sini teman-teman bebas ya. Artinya teman-teman bisa konfigurasi Axios sendiri. Kemarin aku ada yang lihat teman-teman tuh ada yang misalnya const API sama dengan Axios.create, ada yang pakai base URL gitu-gitu kan. Nah, ini juga bebas sih, boleh. Nah, itu kalau bisa konfigurasinya di sini nih, di API, di Bootstrap. Jadi nanti teman-teman tinggal panggil-panggil aja gitu kan. Ini juga silakan dicoba-coba. Jadi di sini nanti teman-teman bisa langsung panggil aja si API-nya. Nah, gitu. Jadi lebih ringkas lah. Kalau teman-teman mau buat ini jadi lebih ringkas juga sih nggak masalah ya, kayak misalnya all as action misalnya. Ya udah di sini tinggal kasih aja action dot itu nggak apa-apa. Ini juga kalau mau diringkas lagi juga nggak masalah sih, as API gitu misalnya. Di sini tinggal panggil API dot. Jadi yang atas nggak terlalu banyak hal-hal yang kita panggil gitu. Di Pokemon juga masalah. Jadi bebas ya dari teman-teman ya. Itu ada JavaScript tuh fleksibel banget, teman-teman bisa ngapain aja gitu. Kalau pakai kayak gini juga nggak apa-apa. Kalau mau pakai yang teman-teman destruct juga nggak apa-apa sih gitu. Jadi gitu. Kayaknya ada beberapa referensi lah yang bisa kalian pakai nantinya gitu. Udah situ aja.
Jadi biar lebih rapi aja gitu, lebih terstruktur. APA yang buatan Kang Farandi bisa dicari yang enggak sih, besok kayaknya. Aku juga belum dapet. Oh ya, jadi besok tuh kita bakal ada briefing tentang buat yang final lah istilahnya ya, final buat project teman-teman sebelum di Mon 3 ya. Aku nggak tahu sih besok bakal digabung atau enggak, cuman dengar-dengar kelompoknya tuh per kelas sih, jadi ya kalian ya sama-sama kalian lagi gitu. Nah cuman tadi aku dengar kayaknya ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatiin sih. Jadi ini sebenarnya kabarnya agak tidak baik, tapi bisa jadi baik kalau teman-teman mau buat itu jadi baik gitu. Jadi aku dengar-dengar dari manajemen tuh nggak semua orang bisa lanjut ke Mon 3 lah. Nah, catatan yang bisa lanjut ke Mon 3 adalah orang-orang yang benar-benar punya komitmen yang bagus untuk belajar gitu. Jadi usahakan nanti di hari Jumat teman-teman bisa apa ya? Bisa mengekspresikan bahwa teman-teman itu punya komitmen yang bagus di sini. Gitu. Itu ya, teman ya. Itu aja sih. Cuman kalau untuk lebih lengkapnya kayaknya besok deh. Aku juga belum tahu. Mau tanya Kak. Boleh, silakan. Untuk presentasi nanti apakah konsolnya dilihat? Konsolnya dilihat. Kan itu React kan dibagi dua tuh, cuma tampilan sama React konsolnya tuh kayak tadi, kayak lihat API-nya berjalan atau enggak, itu dilihat juga kah? Enggak sih, kita lihat hasilnya aja sih. Oh, oke, sip, aman. Tapi buat jaga-jaga aja. Ya, sama codingannya aja. Iya, aman. Oke, sip. Kayak intinya kita bakal melakukan sesuatu yang sama kayak Jumat kemarin lah. Cuman kalau untuk Jumat ini kalian secara berkelompok gitu. Gitu aja sih. Aku kalau seleksinya sih nggak tahu ya, karena aku cuman laporan bahwa oh kalian nilainya segini, kemampuan kalian segini. Intinya kalau dari manajemen tuh butuh yang niat banget lah. Niat banget tuh artinya ya, kalaupun nanti teman-teman ternyata di Mon 3 belum mampu untuk ke arah real industry, teman-teman bisa ikut penguatan lagi mungkin di batch selanjutnya mungkin ya. Kalau yang ternyata nih kan teman-teman tahu sendiri lah dari awal kita meet up tuh banyak kan orangnya kan, ada banyak yang nggak sekarang sampai sekarang tuh banyak yang udah nggak masuk gitu kayaknya absensi juga pengaruh sih gitu sih. Cuman ya kenapa pada nanya yang nggak masuk sih, tanya tuh yang masuk tuh gimana Kak gitu. Optimis. Buktinya kalian rajin mengerjakan tugas, karena itu juga bisa jadi bahan penilaian kalian ketika nanti di real industry itu kalian komitmen gak sih buat kerja gitu. Ya itu juga jadi bahan penilaian juga sih. Komitmen buat misalnya dalam segi pemahaman materi itu kalian sejauh apa, dalam artian bukan hal kalian yang harus jago banget sih, enggak, cuman ada kemauan untuk belajar. Ya nanti kita bisa lihat lah ketika presentasi ataupun teman-teman yang kemarin merasa di hari Jumat kemarin yang merasa kok aku nggak ini ya Kak, kurang apa ya, istilahnya kurang lah gitu, teman-teman bisa perbaiki itu gitu kan. Banyak pertanyaan yang aku lontarkan untuk teman-teman bisa eksplor lebih lanjut gitu. Itu ya. Tapi kalau yang lolos tuh kayaknya bakal ada dapat
ya uang jajan lah kayaknya ya. Ayan lo belajar sambil dapat jajan. Nggak percaya diri Kak, wah itu harus percaya diri dong. Soalnya nanti kalian kalau mau masuk ke real industri itu pertama kalian tuh harus percaya diri bahwa kalian bisa gitu. Gimana cara meyakinkan orang agar kalian bisa menjadi ya orang yang menjadi developer gitu intinya dalam segala bidang lah gitu. Gimana caranya kalian percaya diri dari kemampuan kalian gitu. Untuk yang batch sebelumnya yang masuk berapa orang Kak? Aku nggak tahu tuh yang masuk berapa orang. Cuman kayaknya nggak banyak sih. Karena emang nggak banyak juga orang di sebelumnya. Aku nggak tahu sih soalnya juga yang megang bukan mentor kan jadi nggak ada kuota lolos Kak. Enggak sih, nggak ada kuotanya jadi kayak banyak gitu aja. Banyak. Waktunya kurang banyak. Tuh apa nih? Kayaknya kalau untuk dari segi materi kita dari mentor tuh udah kayak ngelamang-lamain gitu dibandingkan di stack lain kayak QA dan backend itu kayak mereka udah cepet banget kelarnya gitu. Kalau aku sama Kak Farandi tuh pengennya ya nyelo-nyelo aja yang penting teman-teman dapat materinya gitu. Itu kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk ngasih materi itu sedikit-sedikit gitu sebenarnya. Masa masih kurang waktu. Berarti presentasi Jumat ini penentuan. Ya betul, penentuan apakah teman-teman kemungkinan bisa lanjut ke depan atau enggak. Jadi ya tunjukin komitmen teman-teman lah. Tuh. Jadi yang misalnya merasa selama ini masih kurang ya bisa ditunjukin di hari Jumat gitu. Karena bisa jadi ketika nilai teman-teman kurang nih dari pengetahuan kurang tapi komitmen belajarnya bagus, kita bisa adjust itu di manajemen lah gitu. Kalau yang merasa sudah bagus ya ditingkatkan ya. Jangan sampai teman-teman udah bagus tapi nanti di hari Jumat ternyata malah blank drop itu, wah kacau. Jadi intinya yang sudah bagus dipertahankan atau lebih baguskan lagi. Yang merasa kurang ya ditingkatkan lah. Agar lebih bagus ya, bukan ditingkatkan kurangnya. Yang nggak lanjut dapat sertifikat atau bagaimana Kak? Aku nggak tahu sih kalau sertifikat ini. Yang aku tahunya cuma kerja kayak Jokowi Bang. Oke, nanti bisa tanya ke manajemen. Tanya. Mentor idaman sih Mas Mutiara ya. Jangan mikir ya bagus. Kalau misal ngikut batch selanjutnya yang nggak lolos ini apa diseleksi lagi Kak? Wah nggak tahu. Tapi nanti ini pertanyaan-pertanyaan ini kayak sertifikat sama ini kayaknya bisa aku tanyain ke manajemen sih ya. Kenapa kalian cepat sekali belajarnya? Share dong step by stepnya. Sebenarnya cara paling cepat untuk belajar adalah kalian mau untuk mengeksplorasi apa yang kalian kerjakan gitu ya. Jadi kayak misalnya nih kemarin teman-teman udah ada yang beberapa yang aku tahu kayak Kak ini kalau kayak gini gimana ya? Kak kalau kayak gini gimana sih? Itu kan muncul dari pikiran kalian kan, walaupun mungkin belum tercapai secara code gitu. Tapi intinya kalian udah punya pemikiran dulu ke situ, jadi pikirin aja dulu gimana gitu. Baru dicari beberapa case-nya. Sama gini, banyak-banyak temuin error lah, sama banyak-banyak cari kenapa sih error gitu. Kalau kalian udah nemu kenapa sih errornya gitu dan udah menemukan jawaban itu sendiri, yakin sih kayak nanti kedepannya tuh kayak ya udah apal gitu, kayak aku react yang ngajarin ke teman-teman ini ya udah gitu ngalur aja. Aku masih paham alurnya, kalau logiknya belum. Ya, kalau untuk alur biasanya di front end tuh paling utama ya. Jadi teman-teman harus tahu gimana sih alurnya, alur code-nya tuh seperti apa, konsepnya seperti apa. Nah, itu harus paham dulu.
Kalau untuk logik sih aman lah, kayak di internet tuh banyak logik kayak sort gitu-gitu, kayak banyak lah filter segala macam tuh banyak, teman-teman bisa aja copy dari sana gitu. Jangan asal copy ya, tapi pelajari juga nih gimana sih maksudnya gitu. Itu ya sebenarnya tugas-tugas di fase di Mon 1 kemarin tuh ya banyak, kalau teman-teman mau cari di internet tuh banyak, solvingnya tuh banyak banget gitu sebenarnya ya, cuman ya baru aku bongkar aja. Nah kalau kalian mau cari-cari di internet tuh banyak jawabannya. Jadi hari Kamis ada kelas 1-3 Kak. Nanti hari Kamis kita kayak lebih ke ini sih. Jadi kan Rabu besok kita bakal kayak briefing aja nih buat teman-teman, briefing bagi kelompok gitu-gitu kan. Nah nanti di hari Kamis sebenarnya kalau aku sendiri buka kelas untuk stand up aja, daily stand up gitu. Kalau teman-teman mau ada yang mau ditanya-tanya atau mau ada kesulitan nih Kak segala macam, nah itu nanti bisa di hari Kamis lah. Ya sebenarnya Kamis nggak ada kelas, cuman ya kita kumpul-kumpul aja lah gitu. Kumpul-kumpul aja ya. Cuman kalau nanti jam 7.00 nggak ada yang masuk ya berarti nggak ada kelas gitu. Lihat tiru modifikasi kalau aku terus ini bisa nulis. Nah itu bagus tuh. Kalau bahasa yang lebih apa ya, lebih saintifik tuh namanya ATM ya, amati tiru modifikasi. Itu bagus tuh. Setelah bootcamp kalau mau privat ke Mukti gimana? Waduh, privat apa nih? Aku nggak buka privat sih, kayak sudah banyak waktunya gitu, kerja terus malam masih ngajar, masa mau privat lagi, mau jam berapa nih? Gak sabar pengen tahu anggota kelompoknya ya. Besok ya, soalnya aku juga belum tahu nih siapa kalian, nama siapa, ketuanya siapa. Seperti itulah ya pokoknya tetap semangat lah, tetap berproses. Maksimalkan 3 hari ini, maksimalkan segala yang ada di dalam diri kalian gitu, maksimalin aja, jangan insecure lah. Kelompok hasil gacha. Ya biasanya gacha dapat yang bagus-bagus ini kalau berbayar ya, kalau pakai diamond gitu terus ultra apa nih maksud, nggak tahu, sorry. Kalau ingin jadi freelancer apakah harus paham semua atau sejalannya Kak? Ini bagus nih. Jadi prinsipnya tuh gini, kalau aku ya prinsipnya adalah kuasain dulu satu hal. Contohnya kalau aku dulu nguasain dulu aja React gitu. React ya udah pahami aja dulu React. Nanti seiring berjalannya waktu kalau teman-teman udah React nih kayak ya udah di luar kepala lah, kayak ngejem aja ya, tahu gitu cara ngodingnya gimana, teman-teman bisa lah ke tempat lain, contohnya ke Vue.js atau ke Angular atau ke React Native mungkin. Itu bisa gitu. Jadi ya kalau bisa tuh belajar hal baru itu kalau kita udah di luar kepala lah gitu kan, baru belajar yang lain. Tapi kalau harus paham. Oke, jadi itu adalah materi tentang Redux Saga, di mana itu adalah materi terakhir yang akan disampaikan oleh mentor. Jadi besok akan ada pembagian tugas, pembagian kelompok sebenarnya, di mana pembagian kelompok tersebut bertujuan untuk melatih kami sebagai peserta itu berkolaborasi sesama front end. Jadi seperti itu. Nah, di situ juga nanti kelompoknya per kelompok ada 3 orang, kemudian apa lagi ya? Itu sih nanti akan dipresentasikan. Oh iya, nanti akan dipresentasikan di hari Jumat, dan itu akan ditonton oleh semua peserta, semua mentor, dan pihak manajemen. Jadi pihak manajemen juga akan melihat
apa yang kita sudah pelajarin dan kita akan presentasikan di hari Jumat. Jadi seperti itu. Nah, tapi sebelum ke video pengupdatean atau pengaplikasian atau pengimplementasikan Redux Saga, di sini aku mau update dulu nih. Update apa aja yang udah ku kerjakan. Jadi kan di video sebelumnya aku udah update tuh yang udah aku kerjakan apa, dan ini yang udah aku kerjakan ada lagi nih. Nah, di sini. Jadi yang udah aku kerjakan ini. Jadi aku ke tampilan ya. Refresh dulu. Nah, di sini tampilan seperti yang kemarin, di mana navbar akan aktif kalau di home, akan di home, kalau Pokemon BotMe, maka aktifnya di BotMe. Bisa dilihat warnanya juga berbeda. Nah, kemudian di sini, di tombol ini, awalnya ini akan tidak terjadi apa-apa ataupun masuk ke si form input ya. Nah, sekarang aku pindahkan dia ke page Pokemon, ya klik ke page Pokemon kan, dan akan aktif nih, akan otomatis aktif. Jadi seolah-olah ini kalau kita klik itu mengaktifkan ini gitu, padahal enggak. Jadi kalau kita ke BotMe, kita klik ini juga dia akan aktif otomatis tuh gitu. Jadi aku nyalakan autofocusnya dan kelihatan ada animasinya gitu kan tuh. Nah, seperti itu. Kemudian update yang kedua tentu saja di Pokemon, dimana yang sebelumnya itu ada load more ya, dan itu aku hilangkan karena menurutku itu nggak perlu, dan sekarang aku kayak implementasikan disable di suatu button, dimana ini kan prev, ini kan paling awal, jadi prev ini harusnya dihilangkan atau di disable, tidak difungsikan, jadi tidak berfungsi nih. Kalau next berfungsi, nah ini kan ada data sebelumnya, jadi prev ini akan nyala, kita klik prev baru bisa berfungsi lagi. Kalau ini paling awal nggak bisa gitu. Kemudian update yang terbesarku ini adalah choose Pokemon for detail. Jadi kita bisa pilih Pokemon kita, misalkan ini Venusaur, ataupun yang selanjutnya ya, apa ya, yang nah ini nih, Bug sama Flying. Oke, nah akan nampil tuh Butterfree. Kemudian ada keterangan dari Butterfree. In battle it flaps its wing, it high speed to release highly toxic dust into the air. Kemudian ada tipenya Bug dan Flying, sama seperti yang ada di card ini. Kemudian ada statnya ini berupa HP, attack, defense, dan speed sampai speednya gitu. Jadi itu yang udah update berikutnya. Kalau kita next, nah dia akan ada loading tuh, bisa dilihat ya. Nah, ada loading. Kalau datanya sudah terambil baru dia akan nampil. Jadi loading itu digunakan untuk ya nunggu datanya sudah terambil belum gitu. Nah, gitu ya. Tuh. Gitu. Klik, maka dia akan terupdate ke sini. Kemudian selanjutnya tidak ada perubahan di bagian sini. Di Pokemon juga sama seperti yang di home. Kita bisa sini, next, kita pilih. Nah, ini. Tetapi yang di home ini tidak bisa kita telusuri apa yang mau kita cari gitu. Tapi kalau yang di Pokemon ini kita bisa. Nah, tetapi di sini belum diimplementasikan atau belum jadi lah, karena waktunya sendiri ya kita sudah diwajibkan mengimplementasikan Redux Saga, padahal ada beberapa fitur yang memang ingin ku perbaikin, ku tambahin, tetapi waktunya nggak cukup. Jadi ya udah, jadi ini aku abaikan dulu nih, aku sampingkan ini, aku fokuskan yang memang jadi rekrutmen utama itu kan. Nah, itu kan di presentasi di hari Jumat harus menggunakan Redux Saga. Jadi udah, ini aku sampingkan dulu. Mungkin itu aja yang update terbesarnya, dan penjelasan programnya seperti ini. Nah, ini sekarang penjelasan programnya nih. Jadi aku tidak hanya kasih tahu updateannya gimana, tapi juga kasih tahu ininya, alur programnya. Oke, pertama ada allpokemon.css ya, tentunya ya udah tahu sendiri dimana all Pokemon itu. Dari sini card ini ada button dan detail Pokemonnya, ini masuk dari all Pokemon ya, komponen namanya all Pokemon, dan stylingnya aku masukkan ke all Pokemon
all Pokemon.css. Kemudian ada useStat dan useEffect dari si React-nya untuk memanggil hooks. Ini adalah dua di antara hooks yang ada di React. Kemudian ada card horizontal, card vertikal, dan button dari komponen, dimana di komponen tersebut ya ini card horizontal dan card vertikal. Card horizontal itu digunakan untuk info detail di Pokemonnya. Card vertikal itu tiap cardnya, yaitu ini card vertikal, card horizontal, dan ini button. Dan di card horizontal maupun vertikal maupun horizontal itu terdapat button juga ini, tetapi fungsinya berbeda. Kalau ini hanya untuk keterangan saja gitu. Kalau kalau ini memang untuk next dan pray gitu. Kemudian selanjutnya get Pokemon, ada get Pokemon dan get all Pokemon. Ini gunakan untuk apa? Di sini aku buat file JS. Karena apa? Karena ini file itu tidak berisikan functional komponen dari JSX atau JavaScript React.js. Nah, sedangkan ini hanya program sederhana, program JavaScript biasa untuk mengget Pokemon dari URL yang dikirimkan, yaitu parameternya tentunya gitu kan ya. Nah, di sini ada get all Pokemon, itu digunakan untuk mengambil semua data Pokemon. Jadi kan ada URL-nya ada dua nih. URL pertama itu URL keseluruhan, kemudian dari seluruh data ini kan, nah ini kan ditampilkan semua nih. Jadi kan get all Pokemon nih, gitu kan. Nah, ada juga get Pokemon. Get Pokemon itu untuk mendapatkan satu data Pokemon gitu, yaitu berupa ininya, tipenya, kemudian statnya. Nah, itu diambil melalui get Pokemon. Jadi yang diambil adalah persatuan Pokemonnya gitu. Kalau kita ambil ini berarti kita ambil cuma data ininya doang gitu melalui ini. Jadi ini berisikan apa? Nanti ku jelaskan di selanjutnya. Kemudian ada loader. Loader ini jadi itu suatu aset untuk loading, dan ini aku ambil dari Google loadingnya. Nah, jadi kalau misalkan kita next ini ada loading, itu bergambaran itu. Nah, kalau internetnya lelet ataupun ngambil datanya ada jeda, nah, akan loading kayak gitu. Jadi seperti itu. Aku buat seperti itu. Kemudian ada udah Axios karena kita menggunakan Axios untuk meng-get atau meng-fetch si third API-nya. Meng-fetch API-nya. Kemudian ada suatu functional komponen all Pokemon namanya. Ini isinya sampai bawah ya, panjang dan hampir 100 baris. Nah, lebih ya, 100 lebih baris. Isinya apa? Pertama ada useStat. useStatnya ini ada beberapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. UseStat yang pertama ini untuk menampung data Pokemon keseluruhan kalau nggak salah. Sebentar. Oh enggak, mengget data per Pokemon gitu ya. Jadi datanya ini diambil gitu. Nah, di sini aku sebelum mengarah ke sini, alangkah lebih baiknya aku jelaskan dulu dari segi API-nya. Jadi API utamanya adalah ini ya. Linknya adalah ini. Isinya apa? Nah, isinya kita bisa lihat di Postman. Nah, di Postman ini, nah ini ya linknya ini ya. Kita send. Nah, datanya adalah ini. Gitu. Ada count, ada next, previous, dan result. Nah, kita akan manfaatkan next dan previous juga nih. Akan masuk ke ini dan ini. Nah, itu ya. Jadi datanya next URL ini awalnya kosong. Kalau kita mengeklik sesuatu, ya, kliknya adalah button ini, maka yang awalnya string kosong menjadi tulisan yang ada di next ini. Nah, ini dia. Jadi next ini kalau kita klik atau kita submit lagi, itu akan masuk ke sini, yaitu data berikutnya gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini. Kalau kita lihat di result, ini dari Bulbasaur sampai Charmelon, cuman 5 data ya, karena aku menggunakan limitnya 5. Nah,
Kemudian kalau kita masuk ke link next-nya, itu akan 5 berikutnya. Nah, dari Charizard sampai Caterpie gitu. Nah, karena ini di awal kosong previousnya jadi 0. Tapi kalau misalkan sudah data berikutnya, nah ini kita ada nih previousnya gitu. Kalau previous ini diklik, maka mengarah ke sini lagi gitu. Jadi seperti itu. Dan itu mengaktifkan, memanfaatkan nilai offsetnya. Offset 0 berarti mulai dari pertama, offset 5 berarti dari indeks ke-5 atau data ke-6 gitu. Kemudian selanjutnya ada ya itu ya, pertama itu. Kemudian yang kedua, datanya udah diambil nih. Datanya adalah ini. Dimana data ini itu kita bisa ambil lagi datanya. Jadi data dari Veruasaur kita ambil, dari Ivysaur kita ambil, yaitu berupa URL ini. Jadi yang kita ambil pertama kali adalah result ini. Nah ini, result ini kita ambil berupa array of object, berisikan objek-objek nih. Objeknya memiliki properties, di mana key-nya adalah name dan URL. Ada 2 properties, berisikan masing-masing propertiesnya itu berisikan properties dengan key, name, dan URL. Nah, kita akan mengarah ke URL-nya agar kita bisa fetch ulang atau fetch lagi ke link ini gitu. Jadi datanya udah diambil, kita fetch satu persatu link yang ada gitu. Dan itu akan ku aplikasikan ke sini gitu. Ini untuk meng-fetch pertama, yaitu dapat ini masing-masing link ini aku fetch juga, yaitu menggunakan ini. Jadi ini adalah suatu function yang aku gunakan yang akan dipanggil di program utama ini, sehingga ya akan return data berupa yang kita inginkan gitu. Nanti aku jelaskan ulang di bagian situ. Di sini kita sudah mengetahui apa yang kita ingin ambil ya. Jadi ini kemudian akan mengarah ke data Pokemonnya gitu kan. Data Pokemonnya apa? Nah ini dia. Nah, jadi misalkan kita masuk ke Verusaur, ini URL ini itu berisikan apa? Ini. Jadi data inilah yang akan diambil. Itu data pertama. Data yang kedua, kita masuk ke link ini. Link ke ini itu berisikan informasi tentang Ivysaur gitu kan. Nah, itu berarti data kedua. Terus yang ketiga berarti dari link ini dan seterusnya. Dan itu akan dimasukkan ke suatu array of object juga dan akan ditampung melalui Pokemon data gitu. Itu ya. Nah, di sini yang akan ditampung di Pokemon data tadi itu berupa apa aja? Nah, di sini datanya banyak nih. Bukan hanya spesies, stat, dan type aja. Nah, ini ya, ada beberapa nih. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 data tuh. Nah, tapi yang diambil apa aja? Pertama name-nya. Mana name? Name. Nah, ini name. Kemudian ID. Kemudian aku ambil juga species-nya. Nah, itu berupa link ini. Nanti aku jelaskan. Kemudian aku ambil sprite-nya. Enggak. Sprite ini berupa gambar, tapi gambarnya kurang bagus. Jadi aku ambil dari eksternal link untuk mengambil gambarnya. Kemudian statnya ini, statnya berupa apa aja? Nah, ini aku ambil semua nih statnya. Ada HP, ada attack, ada defense, special attack, sampai speed. Nah, nilainya juga ada ya. HP-nya 45, attack-nya 49, dan seterusnya. Kemudian ada types, tipenya apa? Tipenya grass, ada poison. Nah, jadi di sini juga berupa array of object, di mana array of object ini akan di looping juga. Jadi ada type-nya cuma satu, ada yang dua. Nah, makanya kita harus looping nih. Kita tidak bisa panggil cuma indeks ke 0 dan 1. Indeks ke 0 dan 1. Itu nggak bisa, karena ada juga yang indeks ke satunya tuh nggak ada. Jadi type-nya tuh cuma satu doang, ada yang kayak gitu. Kita bisa lihat di webnya. Nah, ini kan cuma satu dong. Ini yang dua gitu. Dan itu yang ngambilnya dari sini. Kemudian ada wage-nya. Nah, tapi yang diambil types, kemudian stat, dan
ini spesies ya, spesies. Nah, di mana spesies ada linknya lagi nih, tapi dia cuma satu objek. Nah, jadi ini lebih mudah ya. Jadi ngambilnya spesies.url, kita get lagi nih, kita fetch lagi, kita fetching lagi nih. Kita fetch lagi si URL ini dengan Axios untuk menghasilkan data ini. Nah, datanya adalah ini, yaitu kita ambilnya ini, server text entries, dimana untuk mendapatkan keterangan dari si Pokemonnya. Di sini aku ambil di flavor text yang kedua ya, jadi indeks pertama gitu. Karena apa? Karena di indeks ke-1 ada beberapa ke Pokemon itu tulisannya tulisan Cina, jadi yang English semua itu aku cek sih sejauh ini yang ada di indeks 1 gitu, jadi aku ambil di indeks 1 gitu. Kemudian ya itu sih, jadi ada nyabang lagi nih, nyabangnya ada 2 berarti ya, pertama ke sini, nah itu ya, kedua yang ke sini. Oke, jadi itu ya, utama ini yang kedua, nyabang pertama, nyabang pertama terus nyabang kedua. Oke, jadi ada 3 fetch nih, ini dan ini gitu. Nah, fetch yang pertama dan kedua kan ada di sini ya kan. Terus fetch ketiga ada di mana? Nah, di fetch ketiga itu tidak menggunakan function seperti ini lagi, tapi aku langsung fetch saja karena datanya itu ya cuman 1 dan aku ada indeksnya juga, jadi ya ngapain kita looping gitu kan, ngapain kita kasih function gitu, karena kita nggak perlu panggil ulang lagi karena panggilnya cuma sekali aja. Sedangkan untuk get all Pokemon kemudian yang lainnya itu kita panggilnya berkali-kali, sehingga aku buat function. Dan di function di sini kita bisa lihat nih, aku langsung menggunakan export, dimana exportnya ini mengekspor apa ya, functionnya tadi. Kita bisa juga gunakan kita buat functionnya udah, kemudian bawahnya adalah export default, kemudian nama ininya functionnya, itu bisa aja. Tapi ini kan satu file ada 2 function, kita tidak bisa seperti itu. Nah, makanya nanti akan ada warning atau error bahwasannya tidak bisa kita export default dalam satu file. Makanya di sini aku gunakan seperti ini aja, langsung ekspor gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada async. Nah, async adalah asinkronus. Asinkronus adalah arah atau step by step-nya dari si alur kerja si program kita. Jadi gini, ada asinkronus, ada sinkronus. Sebelumnya kita harus pahami dulu sinkronus. Sinkronus adalah cara program tereksekusi per barisnya. Jadi ini, terus selanjutnya ini, selanjutnya ini, selanjutnya ini, dan terus sampai ke bawah. Sedangkan kalau asinkronus itu enggak. Kita bisa eksekusi ini. Nah, saat ini lagi loading, kita nggak bisa lanjut ke sini kalau sinkronus. Jadi nunggu ini selesai, baru bisa tereksekusi ini. Itu selanjutnya bisa tereksekusi kalau ini udah selesai. Nah, itu kan ya bakal nunggu lama kan. Makanya ada delay sehingga kita gunakan asinkronus. Jadi ini kita masukkan ke asinkronus agar dia akan masuk ke thread baru dan akan dieksekusi di situ gitu. Sehingga dia kalau udah selesai baru dia tampilkan. Jadi saat proses ini loading, ini juga masih bisa tetap berjalan. Jadi itu perbedaan sinkronus dan asinkronus. Gitu ya. Nah, ini gunakan asinkronus. Kemudian apa yang diasinkronuskan fungsinya, yaitu get all Pokemon. Jadi ini berupa asinkronus. Nah, tetapi di sini tidak terlalu kompleks asinkronusnya karena dia hanya mengurutkan, hanya mengeksekusi per mengurutkan, bahasanya gimana? Ini kita harus eksekusi karena dia ada fetch-nya, sehingga di sini yang aku pelajarin, yang kita gunakan di fetch atau kita saat proses fetching itu baiknya kita gunakan asinkronus, karena data yang akan di get itu belum tentu
secepat kilat, jadi akan terus diproses dan statusnya baik terus gitu kan, atau yang kita ambil itu statusnya 200 terus, atau tidak mungkin 404. Nah itu kan itu nggak bisa seperti itu, jadi kita harus antisipasi ya, karena menggunakan ya asinkronus ini, sehingga datanya bisa tetap diambil tapi data yang lain atau proses yang lain bisa tereksekusi juga gitu. Nah di sini kita juga menggunakan return new promise, jadi karena ini suatu function, kita ya menggunakan promise saja untuk men-return function ini. Karena apa? Karena ya sebenarnya bisa aja kita nggak usah menggunakan promise, tapi kita harus menggunakan suatu useState. Nah useState-nya itu kita panggil, kemudian akan berubah datanya, dan datanya akan dimasukkan sini gitu kan. Nah tapi itu kan bakal menghilangkan ya rencana awal menggunakan si function ini gitu. Oleh karena itu, di sini kita menggunakan promise, di mana promise ini dengan keywordnya new promise. Kita juga bisa tulis functionnya apa, tapi gini kita gunakan langsung return aja. Kemudian, di mana di promise ini ada dua parameter. Ada functionaries, parameternya itu ada dua, yaitu berupa function. Functionnya adalah resolve dan reject. Kalau resolve itu datanya berhasil ditangkap atau statusnya oke, kalau reject itu gagal atau error gitu ya. Nah, di sini isi dari new promise ini berisikan ya tadi fetch datanya, yaitu URL dari parameter get all Pokemon URL-nya gitu. Sehingga akan menghasilkan data res. Res ini dapat dari get URL ini ya, dari fetch, maka masuk ke res. Res ini ada suatu anonymous function juga, di mana data yang dari fetch-nya tadi akan masuk ke sini dan akan kita arahkan ke data. Jadi res.data, karena di sini kita res.data ini akan mengarah ke sini. Kalau kita resnya doang, itu ada suatu ya array lagi gitu kan. Nah kita akan arahkan ke datanya. Karena kalau kita console log, nah ini ada beberapa lagi nih res nih, dan kita masuk ke datanya. Itunya gitulah. Dan itu kita resolve-nya bagian ini. Karena tadi resolve adalah suatu function, nah function itu isinya parameternya adalah data yang suksesnya atau value-nya. Kemudian selanjutnya ini juga get Pokemon sama, tapi hanya membedakan adalah ini kita menggunakan destructuring URL. Karena apa? Nanti aku bahas di bagian sini. Oke, jadi itu yang pertama. Oke, jadi ini udah useState. Pertama tadi untuk mengambil data si Pokemon datanya yang berisikan awalnya array kosong, sehingga kalau misalkan ada data baru akan di assignment atau di reassign menggunakan function set Pokemon data, sehingga Pokemon data yang awalnya array kosong jadi ada datanya, yang tujuannya adalah datanya berupa array of object. Objek-objeknya itu adalah data per Pokemonnya. Itu Pokemon berbasaur, kita dapat datanya apa aja, ada type, ada nama, ada ID, ada spesies dan sebagainya. Kemudian data yang kedua dan seterusnya juga ada. Kemudian info ini aku mau ambil dan isikan berupa info ini gitu. Yang awalnya juga emang benar kosong, kemudian nanti akan diassign. Sama aja lah, pokoknya intinya cara kerja dari si useState. Kemudian ada next URL, loading, dan pref URL. Kemana loading awalnya true, jadi awalnya adalah loading ini akan loading gitu lah, akan muter gitu kan. Dimana di sini aku logikakan, jika loadingnya true, maka dia akan mengeksekusi loader ini. Animasi loading tadi, animasi ini akan dieksekusi. Tapi kalau enggak, maka akan menampilkan datanya berupa gambar ini gitu. Jadi kedepannya nanti aku jelaskan itu. Kemudian selanjutnya ada initial URL. Nah ini URL utamanya OnePoke. OnePoke ini digunakan untuk apa? Nah OnePoke ini adalah return balikan dari si buttonnya, cardnya. Jadi kalau kita klik ini, nah ini akan mengirimkan data ke card, dan card ini akan ngirim balik berupa apa yang diklik gitu. Nah yang dikirim balik adalah OnePoke, karena kita bisa ngeklik ini, itu kan ada data balikannya kan, apa yang kita klik gitu, card mana yang kita klik nih gitu. Nah data balikan itu akan berupa data yang tadi akan diisikan data-data ini. Jadi itu. Kemudian ada use effect-nya ini berisikan fetch data pertama, di mana ada asynchronous function juga namanya fetch data, di mana di sini kita juga bisa langsung return sih, nggak usah ini ya enggak.
Kita juga bisa langsung retrace. Salah. Ini nggak usah. Kayaknya gitu deh. Kan beda kan. Oke. Sebentar. Oh iya, nggak bisa ya. Karena dia beda hal. Oke. Jadi ini memang harus dieksekusi, harus dipanggil. Dipanggilnya memang di use effect ini. Di mana use effect ini kita akan eksekusi pertama kali. Jadi pertama kali load Pokemon, load page-nya atau load halaman websitenya yang akan terload nih si use effect ini. Di mana akan terload sekali dan akan di-load ulang jika ada perubahan yang ada di sini gitu. Dan di sini sebenarnya kita kosongin juga nggak apa-apa. Tapi nanti ada muncul warning sebenarnya. Gitu. Jadi kita kosongin juga nggak apa-apa dan hasilnya sama aja. Karena kita hanya load sekali dan memang yang kita butuhkan adalah load sekali untuk mengeksekusi function get all Pokemon. Sehingga akan menggunakan initial URL ini, get all Pokemon mengeksekusi yang tadi udah aku jelaskan. Kemudian akan masuk ke respon. Nah, di sini ada await nih. Aku jelasin ulang nih await juga. Dimana ada async, ada await ini bisa dipanggil jika ada asynchronous atau async. Jadi async kan ini kan menginisiasi bahwasannya ini adalah data asinkronus gitulah. Function asinkronus, isinya juga kan pasti asinkronus. Nah, di functionnya tersebut ada function lagi. Nah, functionnya itu kita mau deklarasikan dia juga sebagai asinkronus lagi. Nah, kita tidak bisa menggunakan async kayak gini karena ya async kayak gitu kan. Nah, itu ada menggunakan await. Jadi ini menginisiasi bahwasannya dia juga sebagai asinkronus juga sehingga akan menghasilkan data si respon ini, dimana si value resultnya itu ada di respon. Kemudian respon ini kita masukin nih ke kita ambil nih datanya, ambil data .next-nya, ambil data previous-nya, ambil data result-nya gitu. Yang dieksekusi menggunakan useState. useState ini dari sini gitu ya. Load Pokemon dari ini, kalau ini bukan suatu useState ya, tapi ini suatu function juga. Functionnya ada di mana? Di bawah. Nah, ini. Oke. Kemudian selanjutnya ada set loading false. Oke, jadi awalnya adalah true, ada loading, kemudian akan mengeksekusi ini per sekali-kali berurutan tanpa menunggu hasil kerjanya. Kemudian selanjutnya di sini ada load Pokemon juga, di mana load Pokemon juga suatu function yang kita harus panggil dengan await juga karena dia akan kita jadikan fetch data berikutnya. Dan fetch data yang udah aku jelasin baiknya itu best practice-nya itu menggunakan alur kerja asinkronus. Kemudian ada set loading false. Nah, agar ini kita masih true loadingnya, kemudian set loadingnya false. Jadi urutannya tuh kalau ini masih respon ya kita loadingin dulu, jadiin loading. Tapi kalau udah dapat baru berupa false gitu. Kemudian ada fetch data untuk mengeksekusi fetch data ini. Kemudian ada initial URL yang tadi udah aku bahas ya. Kemudian ada next, ada pref. Di next ini juga tipenya row function ya. Kita juga bisa gunakan functional lagi. Function declaration seperti biasa seperti ini juga sama, nggak apa-apa. Tapi di sini aku gunakan row function di mana kita panggil async-nya atau masukkan keyword async-nya itu di sini, bukan di belakang. Kemudian selanjutnya isinya apa? Ya ini, loadingnya awalnya tadi false, udah false. Kalau kita eksekusi function next ini, maka loadingnya jadi true lagi. Karena apa ya? Seolah-olah kalau kita klik next ya, loadingnya jadi true dan akan mengget data ini dulu gitu, akan mengeksekusi data ini dulu yang blok ini. Nah, baru kalau sudah, baru set loadingnya jadi false lagi gitu. Nah, yang dieksekusi apa? Pertama ada suatu variabel namanya data. Ini juga suatu function di mana functionnya ini akan mengeksekusi ini. Di mana functionnya ini ya sama seperti ini, yaitu get all Pokemon. Linknya sama sebenarnya ini. Yang bedakan apa? Yang membedakan hanya limit dan offset. Ya. Sorry, bukan limit, offsetnya aja yang membedakan. Gitu. Jadi kalau limitnya 5, offsetnya 0, berarti ya mulai dari data yang pertama sampai ke 5.
Tapi kalau limit 5, kemudian data offsetnya 5, berarti mulai dari data ke-6 gitu. Dan ini akan dieksekusi nih, berarti akan mulai data ke-6 dimana akan mengeksekusi ini. Nah, ini yang udah aku bilang, akan mengeksekusi link ini. Kalau previous akan mengeksekusi link ini, tapi karena ini di awal, previousnya nggak ada nih. Kalau sudah next, maka previousnya ada. Kemudian selanjutnya ada load Pokemon lagi. Nah, load Pokemon juga suatu function yang memang selalu dipanggil. Ini ya. Kemudian, dan ini juga akan diupdate, bukan diupdate. Ini juga akan ngambil dot resultnya. Resultnya pasti berbasaur sampai si Charmelon. Kalau udah next, maka yang data yang tadi 5 tadi, ini pasti berbeda dong. Nah, makanya kita load Pokemon lagi gitu. Load Pokemon lagi kalau kita udah next gitu. Dan saat sudah next juga, yang dari next URL dan prev URL itu juga berbeda kan. Gitu. Kita bisa lihat di sini. Nah, next URL-nya kayak gini. Offsetnya ini 5. Nah, ini akan berbeda lagi tuh, offset 10. Jadi, dia akan berbeda lagi linknya, makanya kita akan ubah lagi tuh. Jadi kita akan panggil lagi set new XURL sama prev URL-nya. Begitupun di prevnya gitu. Jadi yang prev hampir sama ya. Yang membedakan hanya dia untuk prev gitu. Dan dieksekusi kalau pemanggilan function prev. Kemudian ada load Pokemon. Nah, load Pokemon yang tadi ku bahas, di mana load Pokemon ini akan mengeksekusi data.result. Mana akan mengolah data.result, itu data.result yaitu ini array of object ini ya, dimana di situ berupa objek-objek yang berisikan ada juga URL-nya. Nah, URL ini yang kita akan get atau kita fetch ulang menghasilkan data per Pokemon-nya gitu. Dan di sini kita menggunakan map untuk loop rendering-nya, dimana datanya ini dapat dari mana ya tadi ya. Nah, ini load Pokemon data.result. Jadi data.result ini akan masuk ke data ini gitu, akan dimasukkan ke parameter ini, argumennya ini data.result masuk ke parameter ini, dan parameter ini akan masuk ke loop rendering dan menggunakan map, dimana data ini dipresentasikan setiap objeknya ada di Pokemon. Jadi kan ini kan syarat dari data map ini yang memang rendering atau menglooping rendering berupa array. Array-nya itu berisikan objek-objek gitu. Nah, objek-objek itulah yang akan dipanggil berkali-kali atau berurutan ke Pokemon ini. Jadi Pokemon yang pertama adalah data dari Bulbasaur, kedua adalah Ivysaur dan sebagainya. Nah, itu pertama, data yang pertama misalkan Bulbasaur, maka akan dieksekusi Pokemon ini akan masuk ke sini. Di mana di sini ada suatu variabel namanya Pokemon record await get Pokemon. Nah, ini akan dipanggil. Dimana get Pokemon ini akan dieksekusi suatu function juga nih. Functionnya adalah di sini. Nah, sama ya. Dimana di ini Pokemon ini kan berupa datanya adalah ini. Mana ya? Ini ya. Nah, ini. Ini. Nah, ini kan akan dipanggil nih. Ini dipanggil, ini dipanggil, ini dipanggil, gitu kan. Nah, di situ pemanggilan per objek ini akan kita bisa ambil URL-nya aja dengan cara di-structuring. Nah, kita panggil nih URL-nya aja, gitu. Oke, jadi gitu. Kemudian, jadi walaupun yang dikirimkan adalah Pokemon, berarti kan name dan URL, tapi yang kita ambil adalah URL-nya doang, gitu. Dan URL ini masuk ke axios.get juga. Kemudian selanjutnya return Pokemon record. Jadi returnnya adalah Pokemon record hasil dari get-nya tadi. Berupa apa? Ya objek lagi. Dan akan masuk sini dan itu semuanya akan dikumpulkan ke suatu Pokemon data underscore Pokemon data. Di sini kita menggunakan await, berarti kan suatu asynchronous juga yang ada di asynchronous yang ada di function asynchronous yang hasilnya ada di load Pokemon data underscore Pokemon data. Di sini ada promise all. Nah, ini apa? Jadi promise all ini karena apa? Karena kita gunakannya, kita juga promise. Result-nya adalah hasilnya. Nah, di sini kan promise-nya berulang-ulang kan.
karena kita meng-fetch-nya itu bukan hanya sekali, tapi berulang, ini juga. Jadi ada beberapa promise. Nah, makanya beberapa promise tersebut kita promise semuanya gitu, promise all. Jadi gitulah, kita promise all semua sehingga kita call ulang tuh, atau dalam istilah itunya si callback ya. Jadi sama aja. Jadi kalau kita bahas tentang promise atau callback itu seperti halnya gini, asinkronus kan akan mengirimkan datanya itu ke beda thread. Jadi akan dieksekusi di thread kedua, dan di thread kedua itu kalau kita mau panggil ulang ke thread yang utamanya karena sudah selesai, maka itu menggunakan callback. Nah, penggunaan callback ini ternyata kurang baik karena ada nanti callback dalam callback gitu kan. Sehingga buatlah promise. Promise ini mengganti callback tadi menggunakan function callback tadi gitu. Penggunaannya mirip seperti callback, tetapi dia akan strukturnya seperti sinkronus padahal dia asinkronus. Kemudian selanjutnya data.map tadi udah. Kemudian ini Pokemon data yang akan diambilkan semuanya tadi ya, berupa objek-objek akan masuk ke sini. Jadi mengassignment si set Pokemon data sehingga Pokemon datanya tadi yang awalnya array kosong berisikan array of object. Objeknya adalah data-data si Pokemon per Pokemon gitu. Kemudian selanjutnya ada get flavor dan new image. Ini akan kubahas belakangan karena dia akan dipanggil setelah kita klik card-nya gitu kan. Gitu. Jadi aku bahas belakangan karena nanti alurnya bakal kurang pas gitu. Nah, selanjutnya ada return. Return-nya ini berisikan ya tag HTML seperti ini. Untuk stylingnya ada di all Pokemon CSS. Kemudian ada ininya. Kemudian selanjutnya di Pokemon data.map ini datanya dapat dari mana? Ya tadi outputnya ini kan set Pokemon data akan mengassignment Pokemon data. Ini kan Pokemon data kita ambil, kita mapping lagi nih karena dia isinya adalah array of object. Kita mapping ulang objek-objek yang ada di Pokemon data melalui dipresentasikan oleh Pokemon, parameter yang namanya Pokemon. Nah, return-nya ada berupa card vertikal. Card vertikal adalah komponen yang aku buat di sini, button card vertikal ini ya. Dimana card vertikal itu ya card yang ini, kecil-kecil ini, berupa vertikal. Arahnya vertikal. Kalau kita klik, nah ini horizontal ya. Gitu. Kemudian selanjutnya di card vertikal itu ada beberapa properties yang akan dikirimkan menjadi parameter ke komponen card vertikal. Apa aja, ada key, name, dan sebagainya. Nah, untuk key itu dapat dari pokemon.id, Pokemonnya kan ada di sini kan ya, objek dari si presentasi dari array of object Pokemon data. Kita ambil ID-nya masuk ke key agar jadi dia key unik dari si map karena dia syarat untuk agar tidak ada warning tuh ya, kita masukkan key uniknya. Kita ambil di ID-nya. Kemudian name-nya kita ambil. Image Pokemon-nya, nah ini. Image Pokemon-nya ini itu loading. Nah, loading tanda tanya ini kan menggunakan itinerary, di mana loadingnya jika true, maka dia akan loader. Tapi kalau false, maka dia new image. Di mana loadingnya itu ya dapat dari sini ya. Loading true, loading false, ya kan. Dari situ. Kalau misalkan dia gambarnya belum tertangkap, maka dia akan false, maka true, maka eksekusi ini. Tapi kalau false, maka eksekusi ini nih, suatu function new image. New image ini akan mengambil data sini, function ini, di mana isinya adalah datanya ini parameternya berupa apa? Pokemon.id. Pokemon.id ini kan key-nya kan, misalkan berbahasa Saur berarti key-nya adalah 1.
Nah, 1 ini akan menjadi satu parameter di function ini, mana tuh? Ini, dan akan dimasukin ke sini nih. Nah, di mana yang di return adalah sebuah link. Linknya itu dari aset pokemon.com dan seterusnya ini, dan yang di belakangnya itu adalah 001, 002, dan juga kalau misalkan puluhan berarti 0, 10, 0, 20, 0, 23 gitu kan. Kalau misalkan ratusan berarti langsung tuh nggak ada 0 di depannya, ada langsung 500, 320 kayak gitu. Nah, jadi kita harus gunakan ID-nya kan berupanya cuma 1, 2, 3 gitu aja kan. Nah, makanya kita harus gunakan conditional lagi nih, dimana conditionalnya itu kita menggunakan itinerary jika datanya kurangin 1. Nah, datanya kan kurang datanya kan bernilai 1. Data kurangin 1 itu 0, 0 tambah 1, maka 1 apakah kurang dari 10? Nah, berapa gitu ya. Karena kalau kita tidak kurangin 1, ini data 1, maka dia akan ininya nggak pas gitu. Jadi kita harus kurangin 1 dulu baru ditambah 1. Kok gitu ya? Data kurang dari 10. Data kurang dari data 001. Kenapa nggak datanya aja ya? Ini kita hapus. Astagfirullah. Iya nggak sih? Hasilnya gimana? Sama aja. Sama aja dong. Oke, yang penting bisa ya. Oke, jadi gitu ya. Ngapain dikurangin ya? Oke, jadi gitu. Jadi kan datanya kan berupa tadi Pokemon.id 1, 2, 3, 10, 8 gitu ya. Nah, kalau misalkan 1 kan masih kurang dari 10, maka dia 001. Tapi kalau udah lebih dari 9, berarti kan masuk ke sini. Ya, kurang dari 100. Maka dia akan 0, 10 gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 99, maka dia akan langsung namanya atau numbernya yaitu 500 atau 101. Nah, itu kan masuk sini, atau 100 itu masuk situ. Jadi gitu. Kemudian .png. Jadi formatnya PNG. Kemudian selanjutnya ada mana lagi ya? Ini Pokemon. Nah, kita juga ngirim data Pokemonnya gitu. Untuk apa? Nah, di sini aku masukin sini mana ya? Card vertikal. Nah, ini ya. Dimana di card vertikal ini kita bisa lihat nih. Mengirimkan data Pokemon. Kita masukin nih Pokemon ini ke sini. Set. Nah, gitu ya. Kemudian di sini juga ngirim data si info Pokemon berupa si function ini nih gitu. Nah, jadi gini, Pokemon ngirim data ke card vertikal ya. Di sini return-nya adalah komponen card vertikal di mana properties-nya adalah ini. Properties ini menjadi suatu parameter di card vertikal nih. Ini, nah salah satunya adalah Pokemon gitu ya. Pokemon ini datanya adalah dari si Pokemon data. Masing-masing dari masing-masing objeknya, masing-masing dari objeknya per Pokemon, data per Pokemon lah gitu. Nah, data per Pokemon tadi akan masuk ke sini nih. Nah, ini dia. Jadi gini, kalau buttonnya diklik, nah kita akan tahu tuh card yang mana yang kita klik gitu. Kalau kita klik ini, nah ini kan card dari si Ivysaur. Karena si card vertikal ini udah tahu bahwasannya itu kita sedang meng-looping atau ya loop si ini Ivysaur. Kalau kita klik ini, maka ya akan mengklik di saat looping si Ivysaur gitu. Jadi kita tahu nih, si card vertikal udah tahu nih yang kita klik itu di card Ivysaur, sehingga akan tereksekusi ini info Pokemon, data Pokemon tadi gitu. Data Pokemonnya apa? Data Pokemon Ivysaurnya akan masuk kemana? Akan mengeksekusi suatu function namanya info Pokemon, parameternya tadi Pokemon datanya masuk ke sini. Nah, ini Poke. Namanya parameternya namanya Poke. Poke ini akan dieksekusi di useState si dua ini. Pertama set one Poke sama get flavor. Nah, set one Poke ini untuk
menampilkan data per detail Pokemonnya, per komponen per Pokemonnya, detail per Pokemon per komponen, detail Pokemon, detail komponen Pokemon. Kemudian getFlavor itu untuk nampilin data keterangannya, gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagian kedua. Nah, ini kan ada bagian pertama untuk card-nya. Oke. Card bagian kedua adalah button-nya. Ini card-nya, kemudian button-nya. Button-nya ini ada pref dan next. Dimana pref-nya ini kita logikakan juga nih. Button-nya ini kalau disable, mengirimkan berisikan suatu properties. Properties ini menjadi suatu parameter di komponen button, dimana di button ini kita bisa lihat, nah ini dia parameternya ini, yaitu on click, color, value, disable. Nah, pada on click kita mengeksekusi pref. Pref ini akan tereksekusi di sini. Ya. Jadi kalau misalkan buttonnya disable, nah di sini juga yang paling utama adalah disable. Karena apa? Ya kalau misalkan datanya nggak ada, ngapain kita klik button tersebut gitu? Kita akan berikan dia bukan class name ya, tapi properties namanya disable. Jadi itu cara untuk HTML kita gunakan button spasi disable. Jadi ini setara ya class name dengan disable ini untuk mengdisable si button ini. Jadi dia tidak akan berfungsi tuh. Gitu. Nah, disable ini dapat dari si disable. Jadi kalau disable true, maka dia akan eksekusi ini. Tapi kalau false, maka mengeksekusi ini. Gitu. Kalau false itu nggak ada disable-nya. Kalau disable true, maka ada disable-nya. Isinya sama aja ya. Ada class name, ada value. Nah, di sini pref-nya ini akan mengeksekusi tadi ya. On click. On click-nya ini akan mengeksekusi ini. Nah, kalau disable, on click-nya hilang juga, karena yang ngapain diklik gitu, nggak ada yang bisa diklik. On click-nya akan hilang, kalau ada ya on click-nya ada. On click-nya ini berisikan pref tadi, mengeksekusi suatu function pref. Ini dia. Nah, ini dia. Pref-nya ini akan eksekusi yang tadi ya, akan mendapatkan URL baru, kemudian akan di get all lagi, dan akan dijadikan data-data baru di setNewXL, pref URL, dan di load Pokemon juga. Sehingga data yang per detailnya juga akan berbeda juga. Itu. Kemudian untuk next juga sama ya. Jadi yang tadi untuk pref, untuk next juga sama. Dimana sama seperti inilah. Dimana di sini yang pertama tuh di sini ya. Jika ada data yang dikirimkan adalah null, berarti null ini kan disable-nya bukan true ya. Makanya di sini aku logikakan juga di sini, jika pref-nya false, maka disable. Tapi kalau true, maka null. Null ini akan menghasilkan ya disable-nya nggak ngirim apa-apa. Ini kosong nih, sehingga ya ini nggak dieksekusi, tapi yang ini yang dieksekusi, yaitu button aktifnya. Gitu. Selanjutnya detail Pokemon. Nah, selanjutnya detail Pokemon nih, bagian ketiga, di mana datanya dapat dari OnePoke. OnePoke ini ya. Nah, itu di mana getFlavor ini dapat dari situ juga. OnePoke juga suatu useState ya, sorry. Nah, ini useState di mana awalnya adalah kosong, kemudian ada datanya. Datanya berupa apa? Yaitu array of object juga. Mana dia? Ini ya. Jika OnePoke-nya kosong, maka dia akan nuliskan kayak gini. Choose Pokemon for detail. Jadi kalau reload awal, dia akan kayak gitu. Ini ya. Karena OnePoke-nya masih kosong nih. Tapi kalau kita assignment si OnePoke-nya tadi menggunakan function set OnePoke, maka dia akan ada isinya. Isinya berupa apa? Nah, kita bisa lihat nih sini. OnePoke. Nah, ini dia. Jadi dari sini datanya itu. Jadi kalau ini udah Pokemon data dikirimkan,
kirimkan maksud ke card vehicle. Nah, ini kirimkan. Jika cardnya diklik, maka dia akan memasukkan lagi ke parameter sini gitu. Sehingga akan mengeksekusi set one poke termasuknya selain get flavor juga gitu. Nah, set one poke tadi akan mengeksekusi one poke-nya berisikan data yang dikliknya tadi, card apa yang diklik. Nah, sehingga akan ditampilkan tuh one poke.name, one poke. Ini kok kayak gini sih. Nah, gitu dong. onepoke.name, onepoke.id. Kemudian ya ini untuk image-nya sama seperti yang di atas ya. Tapi di sini menggunakan onepoke karena datanya cuman ya satu Pokemon itu untuk detail ya. Kemudian apa lagi? onepoke.name juga buttonnya value-nya ya. Jadi untuk value ininya namanya ini. Kemudian ada info. Nah, menggunakan paragraf yaitu ini. Dimana info ini nanti ku bahas ya. Kemudian ada onepoke types.map. Nah, jadi onepoke ini, nah ini ada dua bagian lagi nih. Ini types, ini stat. Nah, ini types, ini stat. Dimana ini di looping, ini juga di looping. Karena ini datanya tidak selalu dua. Ada yang satu kayak gini, gitu. Nah, di looping juga nih. Loopingnya di array of objects dari si onepoke.types. Yaitu berupa tipe-tipenya gitu ya. Ada type kita ambil, kemudian ada IDX juga, ada indeksnya, dimana di situ nggak ada ID kalau nggak salah ya. Jadi kita mau nggak mau kita buat variabel baru menggunakan IDX. Type mana ya? Nah, types, oh ada nih slot ya. Sebenarnya ada nih slot. Jadi types types.slot ya. Iya, types.slot. Mana sih? Types.slot. Nah, ini kita hapus titik slot. Nah, gitu. Ya, bisa. Seharusnya bisa. Dan tetap nggak ada error kan? Nah, itu ya. Oke, jadi itu. Kemudian selanjutnya ini juga sama. Harusnya ada ya, coba nanti ku cek. Jadi ini IDX-nya ku hapus, bisa. Kemudian, nah ini yang di itu button ya. Yang kita mapping ada kita looping itu adalah button. Dimana buttonnya kalau ada satu data ya buttonnya cuma satu. Kalau ada dua ya dua. Begitupun yang start. Start ini datanya apa aja nih? Berupa ini ya. Nah ini ada 6. Dimana yang memang aku lihat sih memang semuanya 6 semua ya. Tapi kita looping semua nih karena datanya berbeda-beda. HP dapat dari mana? Tulisan HP dari sini, poke.start.name. Oke, jadi kita bisa lihat nih. Selain types, kita juga masuk ke sini. Nah, ini dia. Kita masuk ke start, kemudian .start, kemudian .name, namanya HP. Ya. Kita juga bisa lagi masuk ini start lagi, kemudian .name lagi, attack. Tuh, yang kedua, start.name. Yang ketiga adalah defense. Jadi memang berulang tuh. Kita masukkan looping di sini. Nah, ini .name-nya. Kemudian ini aku gunakan span. Kemudian ini titik 2 spasi. Ini spasi nggak usah sih sebenarnya. Dia otomatis ada ya. Padahal aku nggak buat. Nah, gitulah. Karena iya betul ya, butuh spasi ya. Kalau nggak ada spasi dia akan jadi gitu. Tapi dia akan otomatis dia. Oke. Salah juga ya. Ini apa kurang panjang gara-garanya? Ini aku mau hapus. Nah, ada spasi gitu lah. Nah, makanya dia akan terbuat otomatis ya. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting tampilannya benar. Titik 2 spasi, kemudian base statnya. Akan ngambil dari base statnya ini, nilainya berapa nih? Gitu. Nah, akan masuk ke sini. Gitu. Gitu ya. Jadi itu yang di loop. Kemudian selanjutnya apa lagi? Info tadi ya. Info ini dapat dari mana? Info ini mengeksekusi suatu function. Info itu dari sini. Hasil assignment dari set info ya. Jadi set info ini awalnya
info ini awalnya kosong. Mana ya? Info ini awalnya kosong karena di assignment menggunakan function set info ini berisikan sesuatu. Nah, berisikan sesuatu dari mana? Ini dia. Jadi getFlavor kalau udah dieksekusi, tadi kan dieksekusi kan, kalau kita button cardnya diklik, maka ngeksekusi itu, maka dia akan ngeksekusi ini nih. Menggunakan async juga, karena dia ada fetch datanya di dalamnya, wait, ya fetch datanya di sini, get excuse.url, url-nya dapat dari mana? Dari sini, itu onepoke dari mana? Dari Pokemon, akan kirimkan ke sini kan. onepoke.species.url. Nah, disitulah yang akan diambil. Kemudian selanjutnya URL-nya ini, ya gitulah URL. Kemudian rest-nya ini akan mengambil data yang tadi hasil dari get-nya. Kemudian kita juga bisa sih menggunakan den, tapi di sini aku masukin ke suatu konstanta aja. Kemudian rest data itu rest ini berupa tadi ya URL-nya. Ini kan udah dieksekusi URL-nya. Berarti akan mengeksekusi ini. Berarti tadi itu mengeksekusi mana ya? Spesies ini mengeksekusi URL ini. Nah, ini dia yang dieksekusi nih URL-nya. Ini dia masuk ke sini. Hasil dari URL ini akan berupa ini. Nah, ini dia. Mana ya? Oh iya ini. Nah, banyak nih, tapi yang kita ambil itu hanya flavor.text-nya aja nih. Nah, flavor text entries-nya aja. Nah, gini ya. Res.data, kemudian direskan dari sini ya. .data.flavor text entries. Nah, kemudian indeks pertama, karena ini kan ada indeks pertama, indeks kedua, indeks 0, indeks 1, gitu kan, berupa objek-objek. Tapi aku ambilnya cuma satu aja nih, karena mau ambil satu kayak gini aja sih. Nah, di sini aku ceknya, kita ambilnya indeks ke-1, ya, atau data yang kedua. Karena apa? Kalau aku lihat di data yang pertama itu, ada tulisan Cinanya, beberapa Pokemon. Jadi aku ambil indeks pertama, kemudian flavor.text ya. Jadi sini, indeks pertama ya, indeks 1, kemudian flavor.text ini gitu yang diambil. Nah, ini dapat nih info ini akan masuk ke set info untuk assignment si info tadi gitu. Infonya tadi dipanggil di paragraf tadi mana tuh? Nah, ini gitu. Sehingga tulisan yang ini akan masuk ke info dan info dipanggil di sini. Jadi seperti itu update-nya. Memang panjang dan ya cukup kompleks sebenarnya, tapi lumayan lah untuk belajar. Kemudian ya mungkin ini yang masih belum ya, dan harus diimplementasikan ke Redux Saga juga. Nah, itu yang PR malam ini. Mari kita lembur. Oke, jadi itu aja. Terima kasih.